Cinta, by the way, congratulations, you said udah 15 tahun berkarir di dunia entertainment. Wow. Yeah, So how's love life? it's interesting. Belum pernah loh aku harus cium lawan main, at least minimal seminggu sekali. Who's the best kisser? Who's the best kisser? Wah! Cinta! Kok bisa kamu tuh harus beli celana dalam yang baru? Ini udah bolong-bolong. Hello teman setia. Halo Marian, halo semuanya. Halo, baik lagi sama kita. Ini teman setia kita juga nih yang selalu dong. setia menemani kita. Karena Luna lagi berhalangan lagi, kebetulan lagi luar kota, jadi baliklah Nirina langganan kita. Luna nggak ada, Nirina ada. Benar. Kita ada teman setia satu lagi hari ini. Dan juga dia teman setia kita olahraga juga. Teman setia olahraga, dan kita pengen banget denger cerita-cerita dia karena dia sekarang lagi ada beberapa movement baru nih. Kan selalu dia punya cerita baru di mana ada inspirasi baru lah. Mau itu dari olahraga, gaya hidup sehat, atau tentang kepercayaan diri gitu. Ini the perfect role model karena terakhir kita ngobrol sama dia bulan Maret tahun lalu kayaknya ya. Was Di it? Sumba. Taulah siapa yang nonton tahun lalu. Was it? Welcome Tiesta, Cinta Hi. Laura. Cinta Laura. Hello. You look Guys. so nice and fresh and beautiful. Thank And you. I was gonna say I feel so naked. Tahu nggak guys? Tadi aku lupa pakai accessories tadi kan. Jadi aku pakai tas begini. Jadi niatnya tuh udah jadi kalung. Oke. Terus Marian bilang mau ke pasar. I was like, okay. Terus nanyanya lempeng banget lagi. Harus banget pakai tas. Nah itu aksesoris gue. Oh. untung udah kenal kan, jadi ngomong gitu santai aja gitu. It's cute. No, you look nice. Like I said, yang penting mukanya cantik selalu. You don't need accessories Yeah, to yeah. compliment. Yeah. My smile is my accessory. Iya benar. It's your smile and attitude, right? Yes. Nomor satu. Cinta, by the way, congratulations, you said udah 15 tahun berkarir di dunia entertainment. Wow. Yeah, crazy. That's a long time. Aku udah berkarir selama 15 tahun. Jadi 7 Februari 2 bulan lalu itu adalah anniversary ke 15 tahun aku. Dan sejak aku kembali ke Indonesia 2,5 tahun yang lalu, aku kan punya misi baru dalam karir aku ya. Aku selalu bilang bahwa aku udah di tahap hidup aku di mana aku tidak lagi memikirkan bagaimana aku bisa berkembang atau benefit secara finansial atau sosial dalam karir aku. Yang terpenting adalah bagaimana karya-karya dan aksi-aksi yang aku kerjakan bisa bermakna dan berguna bagi orang lain gitu. And so for my 15th year anniversary, aku melaunch sebuah gerakan baru yang namanya Act of Love. Oh. And I can tell you more about bahasa it. Indonesianya apa? Aksi Aksi cinta. Oh gitu. Oh, kan? Aksinya dia kan? Iya benar. To be honest, ini hanya by chance aja sih namanya Act of Love. Kebetulan nama aku kan Cinta dan ini Act of Love. Kenapa aku menamakannya Act of Love? Karena gini, sekarang semakin dunia digital berkembang, semakin kita interconnected karena teknologi. Aku ngerasa orang-orang semakin sering menyebarkan berita hoax, semakin sering menghakimi, semakin sering menjatuhkan satu sama lain. Dan bullying nggak hanya secara langsung, tapi apalagi secara cyber, di mana banyak orang-orang ini bisa sembunyi di belakang layar komputer atau smartphone mereka, mulai tambah parah Dengan celaannya. kekuatan jari-jarimu, Yeah. mau bisa Exactly. bebas berekspresi. And so I Bablas thought, malah ya. bagaimana kita bisa membantu generasi selanjutnya mempunyai sebuah mindset di mana mereka sadar bahwa setiap aksi itu harus didasarkan oleh rasa cinta. I know that sounds super cheesy, but let me explain to you what I mean by that. Sering sekali saat kita menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain, itu karena kitanya sendiri mempunyai sebuah ketidaknyamanan atau insecurity. Right. Di mana kita dari situ jadi merasa perasaan seperti kebencian, kemarahan, envy, sirik, ya. Dan karena kita nggak punya emotional intelligence yang cukup untuk menangani perasaan-perasaan itu, akhirnya kita merasa harus menjelekkan atau menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih berkuasa. And that's so messed up. And aku nggak bisa nyalain orang-orang yang berbuat seperti itu karena kadang-kadang mereka juga tidak diberikan tools agar tahu bagaimana mengatasi perasaan-perasaan itu. So Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang aku harap akan ada untuk selamanya ya, bukan hanya sekedar it's my 15th year anniversary Act of Love. No. Ini ada sebuah gerakan yang akan dibagi ke 3 kategori. Yaitu disruptive learning, kepedulian lingkungan,
dan juga kegiatan sosial. Dan aku dan tim aku rencananya bulan April ini kita udah akan reiki ke beberapa tempat daerah di Indonesia untuk melihat apa yang dibutuhkan orang-orang setempat, misalnya sekolahan, air bersih, listrik, what have you. Dan di sana kita mau memberdayakan anak-anak muda di sana supaya mereka bisa jadi ambassador act of love. So act of love ini aku harap bukan jadi sebuah gerakan yang oh ini cinta Laura. No, I want there to be an act of love ambassador di setiap tempat di Indonesia yang aku kunjungi. Dan aku harap bisa menjadi sebuah domino effect di mana anak-anak muda di situ bisa menyebarkan values positif yang aku ceritakan tadi, supaya generasi selanjutnya tidak lagi terpaku dengan harus membandingkan diri mereka dengan orang lain atau merasa bahwa mereka harus menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Like I want to give them the right tools so that they know how to deal with their psychological and emotional problems. Instead gitu. of ngelihat yang nggak baik-baik, mendingan kita memberikan yang baiknya gitu kan. Kalau kadang-kadang kan orang punya space, punya waktu, makanya jadi terlalu introspeksi dan tidak suka sama dirinya, jadinya kayak animal instinct gitu loh, nyerang yang lain aja gitu biar gua nggak sakit gitu. Dan itu gara ketidaknyamanan sama ketidakpahaman biasanya. Betul. Karena nggak tahu, nggak ngerti kan. Makanya jadinya. toolsnya dikasih dari act of love Tapi gini ini deh, ya. let's be honest tapi challenges-nya pasti banyak. Banget. kan. ya. Nggak semua orang terbuka untuk bergerak Pemikirannya ya. di movement ini gitu ya. So, how are you gonna tackle that? Ya, so obviously ini adalah sesuatu yang butuh jangka waktu yang panjang ya. I can't say, oh Nirina, Marianne, besok aku mau ke desa ini dan pokoknya minggu depan mereka udah pada pinter-pinter semua. It's not gonna be like that, exactly, right? yeah. But rencananya sahabat aku, Tara Suba, who you know, kita akan mulai sebuah yayasan baru. Di mana selain mencari ambassador act of love, kita juga ingin membangun learning hub di setiap tempat yang kita kunjungi, di mana kita memberikan perempuan-perempuan dan anak-anak mungkin sebuah seminar 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, di mana mereka bisa belajar tentang kesehatan, social skills, berbisnis, dan lain-lain, agar mereka bisa independent gitu. Dan jadi Act of Love dan yayasan kita akan bergerak sama-sama, dan bagaimana kita bisa membuat mereka open. Tadi aku bilang salah satu kategorinya adalah disruptive learning. Banyak orang mikir kalau disruptive learning itu berarti kita harus punya laptop, harus punya smartphone, karena kita harus bisa berkompetisi dengan orang-orang lain melalui pendidikan yang serba digital. And that's true. Tapi before we even give them gadgets or a laptop, kita pertama-tama harus mengajarkan orang-orang setempat bagaimana berpikir kritis. Because if you don't know how to think critically, if you don't have an innovative mind, if you don't have a creative mind, bagaimana kita akan tahu saat diberi gadget, situs-situs apa yang bisa Menggunakannya, dipercaya, carinya, ya. cari informasi bagaimana, yang mana Biar nggak yang salah arah. Exactly. You know, so before we even like really delve into disruptive learning, pertama cara belajarnya dulu, cara berpikirnya dulu. And these learning hubs hopefully will teach them how to think through various lenses gitu. Sama dengan kepedulian lingkungan. Kenapa di Indonesia kita banyak sampah plastik? Kenapa orang-orang tidak peduli? Banyak, bukan orang-orang tidak ya, banyak orang kurang peduli dengan misalnya polusi udara, polusi air, polusi in general. Karena banyak dari orang-orang di negara kita juga masih living on a day-to-day basis. Kalau pikirkan gini, bagaimana kita bisa peduli dengan sampah plastik? Kalau besok aja banyak dari kita nggak tahu mau makan apa, mau tidur di mana. You're gonna think about your basic necessities as a human being before you're gonna think about others in the environment. Sendiri aja dulu. Masih short ya. term soalnya. Tapi kalau kita membuat orang-orang sadar bahwa dengan peduli dengan lingkungan, mereka secara finansial bisa diberdayakan, dan in return bisa membantu generasi di masa depan, why not? Dan salah satunya adalah dengan misalnya menyadari bahwa dengan sampah atau dengan plastik itu bisa didaur ulang, mereka bisa buat tas, bisa buat produk-produk kecil yang sebenarnya sekarang lagi ngetrend, apalagi di kalangan generasi muda Gen Z. We love recycled items. We think it's cool. We think it's fashionable. So like kalau mereka bisa melihat, oh, actually protecting the environment can generate income for me. Disitulah kepedulian mudah-mudahan juga akan pelan-pelan muncul. Karena aku sadar kalau buat aku pribadi bahwa Tuhan sudah memberikan aku platform yang aku miliki sekarang bukan untuk menikmati ketenaran yang aku dapatkan atau misalnya uang yang aku hasilkan. I was given this platform so that I can help empower other people and hopefully create a change, mau dalam skala kecil atau besar.
itu tujuan Tuhan memberikan aku suara sebesar ini. Kan cinta kan sebenarnya ya, the way I see you ya, you're a very inspiring role model. You're very thank you. determined ya. Yeah. Jadi kalau Jerman Bu, Jerman. Ya. kalau punya suatu prinsip atau kepercayaan or a movement, you're very determined. Apa determined apa sih bahasa Indonesia? Keras. Sangat inilah, Fokus gue lah. yakin gitu, Kekeh, yakin kekeh, banget gitu. kekeh. Sebelum kamu sampai ke pemikiran itu, pasti kan ada proses kan. Iya. Kenapa sih gue tiba-tiba bisa mau fight buat ini gitu. Nah, di proses ini sempat ada rasa ragunya nggak sih? Aduh ngapain sih, nanti nggak akan ada yang percaya gue, nggak akan ada yang mau bantuin, nggak apa segala. Itu ada atau biasanya I wanna do this, I have to do it gitu. Apa biasanya langsung? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan act of love dan bagaimana gerakan aku act of love akhirnya didirikan. Tapi bagaimana aku bisa sampai titik ini? Karena begini, selama 2 tahun ini di mana pandemi ada, itu kasih aku banyak waktu untuk introspeksi dan juga reflect apa yang kurang dari dalam diri aku, apa ya keputusan-keputusan yang udah aku ambil sepanjang karir aku. I started my career when I was 12. Can you believe that? I was a kid. Yeah. Dan aku ingat dulu sedihnya, tapi aku sekarang bahagianya udah berubah. Saat aku berkarir dulu, orang-orang masih tidak terlalu aware soal apa yang namanya bullying atau body shaming atau menjatuhkan orang lain, apalagi seorang anak di bawah umur. Ya. Terekspos dengan hal-hal yang nggak bisa diatur perasaannya. siap. Saat aku masih kecil dulu, kita bisa bilang anak kecil ya, remaja aja belum. No. Aku rasa mungkin orang-orang tidak sadar bahwa orang yang mereka make fun of, orang yang mereka jatuhkan adalah seorang anak kecil yang identitasnya belum benar-benar terbangun, you know, and I never showed people how I felt karena mungkin dari dulu aku punya prinsip nggak mau menunjukkan kesedihan atau Amen. tapi you know, I'm not gonna lie bahwa di awal karir aku kata-kata yang orang katakan atau celaan yang orang berikan kepada aku membuat aku mempertanyakan value diri aku sendiri. Like, apa yang udah aku perbuat? Apa kesalahan aku? Kenapa sih segitunya orang-orang harus menghina atau mengejek aku? Dan sempat when I was 15, 16, sebelum aku merubah mindset aku pelan-pelan, I was like, I'm depressed. Wow, you get to that point? Of course. What age was that? 15. Tahu nggak ada kejadian satu yang wah mungkin kalau zaman sekarang terjadi mungkin mereka udah gugat PH-nya. Kalau dulu emang dibilang apa? Pernah aku lagi mau rekaman buat sebuah single pertama kali, aku nervous banget. Di Indonesia? Di Indonesia, rekaman lagu, ada rekaman lagu. Aku nggak mau kasih terlalu banyak detail, nanti orang-orang nyari Nyari, online. Ada infotainment yang ikut untuk ngeliput. Fine, ikut. Aku masuk ke dalam studio. Aku bilang, Mas, maaf ya karena aku nervous, aku butuh penyesuaian. Can you please leave the room? Dia bilang, oke. Dia tinggalin kamera dan mic-nya di situ. I was 13 years old. Aku 13 Ini tahun. di record nih pasti. 13 tahun dan dia pergi, terus ya udah karena saking nervousnya nggak sengaja aku jatuh di studio. Mau duduk tapi jatuh. Dan besoknya tayangan itu ada di TV dan dibikin parodi. Jadi aku dibikin jatuh berulang-ulang. And that's wrong. Oh, wow. That's wrong. You do that to a 13-year-old child. No permission lagi ya? No consent. No approval. Dan 13 tahun kan belum tahu apa yang boleh dan enggak. Ntar dibilangin ngediva banget lagi. Keluar dong, bawa kamera lo keluar. Tapi gitu. kan ini juga, tadi kan prosesnya lumayan lama ya, sampai tinggal di luar negeri, Yeah, 8 tahun. Tapi siapa yang, 13 tahun who is the closest person di sekitar kamu waktu kamu lagi, Yang nguatin. how do I say, yang nguatin, healing, yang akhirnya bikin kamu sadar, ada nggak yang orang deket kamu? Mungkin kalau aku bisa memutar balik waktu, I would try to do a better job seeking help. Tapi kalau buat aku pribadi, ya aku bisa cukup confident bilang bahwa aku menyadari ini semua sendiri. Dia proses sih, ya. Because I 13 Soul searching years. sendiri. berarti. karena mungkin otak aku it works in a very unique way. Sering sekali aku berdiskusi dengan diri sendiri di kepala aku. Kalau ini sebuah film mungkin ada cinta yang philosophical, Bad cinta, good ada cinta. Ada cinta yang philosophical, ada cinta yang scientific, ada cinta yang religious. So we're all having discussions. Yeah, like that cartoon. Yeah. Apa tuh? Iya, itu. I'm not driven by emotions, at least not anymore. Soul thinking ya? It's all thinking. Aku tipe orang yang sangat mudah, like
mematikan emosi aku, bukan secara negatif ya. Yeah, But yeah. if I have to turn off my emotions, it's off. Tapi pernah curhat ke salah orang nggak? Kayak temen tapi I thought you were friends, but then gitu. I think Karena kan banyak yang backfire mengalami ya? kayak gitu, backfire. dari dulu aku nggak punya banyak teman. Gue suka nih cinta yang sekarang ya, lucu ya. Sekarang komedi dia. I don't have a lot of it's because I'm not scared to be myself. I really Yeah. don't care what people say. Yeah. I really don't. Like you guys can say whatever you want. I'm happy with myself. Nobody would say anything bad nowadays. I think people would just say, oh my god, I love the new cinta. Yeah. Tadi apa? Backfire, Aku nggak punya banyak curhat. teman. Tapi kalau Nah. akhirnya menemukan teman, aku selalu pilih yang tepat, because I have pretty good instincts. So you never had like those yang Salah ternyata ngomong, Enggak sih. aku harap dan kayaknya sejauh ini enggak. Kayaknya Cinta Gitu. juga kalau misalnya belum percaya dia nggak akan cerita banyak ya Iya. kan? Iya. Ya itu dia masih bisa jaga distance-nya gitu. healthy Which is distance. smart, yeah. Again, I feel so fulfilled in life right now, sehingga walaupun mungkin teman aku kurang dari 5 orang, I have so much love for them that it's enough. Yeah. It's true. So I guess this will answer people. Maksudnya kan kadang-kadang anak-anak sekarang tuh juga suka mencari persahabatan atau teman. Semakin banyak teman itu semakin diakui. Berarti lo semakin gaul atau semakin luas gitu networkingnya. Maybe this is a reminder. Ternyata memiliki teman kurang dari 5 aja juga cukup. Yeah, sorry, kita kenal banyak orang nggak apa-apa. Yeah, Bagus. yeah, yeah, Acquaintance, Yeah, right? acquaintance. Aku acquaintance Makanya banyak. ada ring-ringnya. Ini acquaintance di belakang kamera. Nah itu friend. Kalau ini acquaintance. Kita kan banyak kenal orang Yeah. dan kenal orang itu penting. Iya. Ya nggak untuk kerjaan, Iya, untuk tentu. sosialisasi, untuk dan kita semua pasti ada yang kita marketingin lah ya. Iya dong. So we need the network, we need Iya. to socialize. Tapi memang yang kita memperbolehkan dekat Iya. dengan hidup kita memang harus Iya. picky. Dan makanya aku adalah seorang introverted extrovert. Aku sangat nyaman dengan circleku yang sangat kecil, tapi aku tahu bagaimana harus bersosialisasi dan networking jika diperlukan gitu. Do I love it? No, but I know I have to do it. So Here we go. Iya benar, bisa pilih-pilih lah quality time-nya kan. Iya, gitu. iya, Iya, iya. iya. Keren, tapi kan sekarang kita kembali lagi kalau di antara semua networking dan semua pergaulan. So how's love life? it's interesting. Kan yang dulu udah enggak, yang dulu kan udah enggak. Gitu ya. Tahu nggak sih sejak vibes aku berubah dan kalau orang yang spiritual bilang I've raised my frequency. I kid you not, tiba-tiba ya banyak orang yang Oh. masuk ke dalam hidup aku. Padahal aku nggak flirting, nggak nyari-nyari. Tiba-tiba Ya, you attract aja. I'm attracting You're a attracting. lot. Kalau boleh tahu. Dia happy banget, gue seneng banget ngeliat dia happy banget. It's so fun. Boleh ya Cinta kita korek-korek dikit boleh lah. Ya. Kan jadi udah pernah menjalin hubungan sama berbeda-beda laki-laki, beda-beda warga negara ya. Iya. Paling suka ada nggak? Ada tipe ideal nggak? Whether it's physical, intelligence, atau misalnya, oh gue ternyata lebih suka sama bule gitu, atau orang Indonesia gitu. Jujur, aku belum pernah ngerasain yang namanya love at first sight. Dan aku nggak tahu kalau aku percaya hal itu atau nggak buat diri aku sendiri. Karena kalau aku ngelihat track record pacaran aku atau deket sama orang, aku sadar bahwa aku nggak pernah bisa langsung suka sama orang. Mau secakep apapun, if you give me Brad Pitt right now, I'll be like, okay. Hai. Terus, Iya. like aku nggak mau Jadi cium biasanya dia, aku gimana? nggak mau peluk dia, like it's so important for me to get to know the person. Okay. Like aku sadar bahwa yang membuat aku benar-benar jatuh itu cara berpikir seseorang, bagaimana dia berkomunikasi. Jatuh cinta maksudnya? Bisa It tertarik. can be infatuation. It doesn't Okay. always have to be Alright, love. okay. Nggak, masalah kamu bilang jatuh tadi kan bahasa Indonesia salah artinya nggak boleh. Jatuh tuh jatuh. Oke, Fallen, right? cara ngomong, Cara satu. berpikir. Cara pikir. Value kehidupan. Oke. Dan security dengan dirinya sendiri. Security bukan berarti dia harus Pakai anak baju satpam. konglomerat atau Kenapa sekarang? Berubah-berubah Oh, iya, mulu. iya. Security sama dirinya sendiri, Yeah, consent, 'cause right? I don't like insecure men. I don't like narcissistic men. I don't like insecure men. Iya. Ngeliat perbedaan nggak dari orang Indonesia sama non Indonesia? Begini buat aku, ras itu sama sekali nggak penting, Oke. sama sekali.
tapi memang secara budaya mungkin Culture, harus ya. sefrekuensi sama aku karena banyak orang Indonesia yang dididik di luar negeri atau mungkin punya world view yang sangat terbuka yang mungkin nggak seperti orang Indonesia sehari-hari. And then don't get me wrong, like orang Indonesia yang sangat tradisional pun aku sangat-sangat menghargai itu. Tapi kan there's someone for everyone, ya. Dan kita tahu apa yang kita suka, apa yang cocok buat kita. So for me, the race doesn't matter as long as their world view is extremely opened and mereka orang yang kritis dan bisa ya itu berdiskusi dengan aku tentang berbagai macam hal. Aku tipe orang yang benar-benar nggak, don't ever ask me if I've eaten or not. Like, I'm sorry. Kita padahal suka loh ditanya udah makan belum, langsung meleleh. I'm sorry. I'm a grown ass woman. Like, I know when to eat. When I'm hungry, Jangan I'm ditanya, gonna eat. tolong yang deketin Cinta jangan Iya. tanya udah Jangan makan apa ditanya belum. udah makan apa belum dan jangan telat. Iya, jangan Bisa telat. habis kamu sama Oke, dia. tanya apa ke Cinta supaya kamu meleleh? Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka banyak-banyak texting sih. Like, mungkin hanya pagi-pagi good morning, what are you gonna do, terus nanti malam-malam good night. Tapi aku pengennya ketemu secara langsung, face to face, ngobrol. Dan aku suka banget kalau bisa ngobrol sama seseorang berjam-jam dan nggak ngerasa bahwa waktunya udah berlalu cepat banget. Berarti jadi- connecting. Nah, ingat zaman itu. ngomong-ngomong, Ada yang tahu rahasia aku di belakang kamera? Udah senyum-senyum dari gini, tadi. gini, gini. Ngobrol berjam-jam itu biasanya terjadi kalau lagi syuting bareng. Banget dong kan punya waktu. Let's get to the point, man. Let's Ya get to the point, man. Nggak berarti ada cinta lokasi enggak, cuma kan berarti you find a new friend. Ya benar dong. Iya, benar. When you spend so much time with someone kan you develop friendship. Iya, Ya kan? tentu. Belum tentu romantis, Intimacy. belum tentu romantis. Intimacy juga. Iya, intimacy. Mau diain apa enggak kan itu urusan belakangan gitu. Siapa orangnya? Siapa orang yang beruntung lagi? Banyak loh, kan kita tahu deh kalau main film sama siapa. Tapi Ada kan Angga Yunanda, Iya. ya kan. Ada Jerome yang kebetulan Tias juga. Junot juga ada pernah. Junot, ya. Tapi perasaan kayaknya Jerome yang lagi paling lama dan ada banyak adegan-adegan yang wuh. Tiap minggu kayaknya wow. Iya, Iya, I mean, aku udah pernah melakukan scene-scene yang romantis dengan orang-orang lain di project aku sebelumnya. Tapi jujur, di series terbaru aku, Daniel and Nicolette bareng Jerome Kurnia, belum pernah loh aku harus cium lawan main, at least minimal seminggu sekali. Gitu. Tapi rata-rata ada ciumnya dikit lah ya. Iya. Who's the best kisser? Who's the best kisser? Ini fair loh. Kan again, I think ya best kiss itu setiap orang berbeda loh. Bisa juga best kiss cinta, ya misalnya you mention one guy, bisa juga buat orang lain enggak gitu. Iya, Jadi tentu. beda-beda ya. Klarifikasi ya, jangan sampai ada yang sakit hati. Jerome, you're a great kisser. Tapi Tapi ya mungkin ada seseorang di luar sana yang pernah kerja bareng aku yang mungkin orang-orang nggak tahu, tapi ya a great kisser. oh siapa? Nggak boleh dikasih tahu. Nggak terima Kali hints. aja. Dia nggak terima hints. Oh Dia, nanti off ini aja, off the record aja. Iya. aduh kita udah setipis itu loh padahal. Iya loh, aduh. Yeah, but I mean, I'm not gonna lie. Like kadang-kadang kalau kita harus ciuman sama seseorang yang bukan pasangan kita, itu bisa tough ya. Karena Ya. kita ya mungkin walaupun udah reading, udah membangun chemistry, it's still not the same seperti seseorang yang kita udah secara emosional bener-bener wah Iya. keikat gitu. What do you think is the best, a good kiss? Kan ada yang suka sloppy, ada yang suka rapi, ada yang suka wet. Detail Ada ya, loh. Mer. Kita fun sedikit lah, ya kan? Lembut Sukanya kah, apa? buru-buru Or kah, big lips, small lips, apa lagi? Thin lips? up, down. I think the best kiss adalah sebuah ciuman yang lembut tapi passionate. Aku nggak suka sloppy, tapi kita ciuman tuh kita tahu bahwa orangnya tuh bener-bener sayang dan value kita. You And can feel it, ya. You can feel You it. can feel it. Like you don't have to think about it. Ya, just work. Kalau it. Jerome gimana kalau kiss? Nih, I can say that because I know Jerome ya. If I don't know the guy, I wouldn't. Nggak enak soalnya, because I know Jerome, so I wanna tease him. Nanti teman-teman TS Talks harus nonton Daniel and Nicolette. Tapi yang pasti aku rasa orang-orang bisa ngelihat deh kita enjoy aja. Ada shot in Paris kan? Sempat syuting di Paris kan? syuting Seru di Paris banget. juga. Parah ya. Seru banget, romantis ini sekali.
kalau nggak sampai gimana-gimana Ini tuh. bahaya nih kalau dia nggak punya cewek bisa-bisa udah enggak. No, we love you Anya, we love you. iya. Anyway, we have game because this is so fun. Jadi kita pengen lanjutin lagi ke game. So we're gonna have a wheel on the prompter terdiri dari beberapa pertanyaan tentang cinta dan beberapa yang masih banyak dicari orang di internet. So this is the most googled questions on the internet. Aduh. So we're gonna ask you. Oke. Silakan. Boleh? 3, 2, 1. Go. Boleh lihat ke belakang Question. nggak sih? Boleh. Coba Cinta bacain pertanyaannya. Apa barang? Termahal yang Cinta Laura punya. Flexing dong Cinta, flexing. I'm trying to think. Barang, kalau mobil nggak usah dihitung ya. Mobil karena- udah pasti lah, iya, paling iya. mahal. I don't have that many expensive things. Aku kebanyakan shopping di tempat, ya di mall, di brand-brand ya yang biasa-biasa aja. Tas. Mungkin tas. Oke. What's your weakness? Aku nggak punya weakness karena shopping aja harus digeret-geret. Bahkan ini TMI ya, mungkin Too much ini- information. Iya, mungkin ini nggak layak untuk dikasih tahu, tapi whatever, now you guys know. Jadi, mama aku kan orangnya kan nggak tahu personal space kan. Jadi mama aku tinggal di Bali, tapi bulan lalu ke Jakarta. Dia buka-buka lemari aku. Terus dia lihat lemari baju dalam aku. And then, my mom was like, Cinta! Kok bisa kamu tuh harus beli celana dalam yang bolong? Ini udah bolong-bolong. and then saking desperate-nya, mama aku taruh 2 dari celana dalam dia di dalam your drawer. pundak punya aku, dan I'm like, Mom, I'm not wearing these. Ini buat ya orang-orang seumur mama. I'm not gonna wear granny pants. Sorry, Mom. I'm not gonna wear granny pants. Jadi akhirnya terakhir aku shopping baju dalam mungkin tahun 2019. So I haven't shopped for new Oh wow, underwear in 3 years. Akhirnya kemarin sama teman aku, ya itu, aku hanya duduk, dia pilih-pilih, terus kita beli. Jadi sekarang, thank God, Cinta Laura udah nggak bolong-bolong lagi. Jadi barang terakhir yang kamu beli apa? Ya itu. Celana dalam. Baju dalam. Oke. Bolong-bolong. Ini sangat terbuka ya. Ini Itu benar-benar bisa jadi clickbait tuh, celana dalam cinta bolong-bolong. yang penting cintanya nggak bolong. Yeah. Oke, next question. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya adalah, my God, kita baru ngobrolin tentang celana dalamnya Cinta Laura. Oke. Kenapa Cinta akan keluar. Laura. tidak mau punya anak? You know, I Emang really pernah don't. ngomong Emang gini? This is Ini Tapi by ini the way, most ini di Google ya? Most Google. Tapi ini adalah alasan kenapa sangat penting kita mendidik anak Indonesia untuk berpikir kritis dan benar-benar membaca dengan baik dan benar. You know why? Karena bisa di rewind. Ini adalah sebuah podcast yang aku lakuin dengan Bunda Ashanti. Aku nggak pernah bilang I don't want kids. Aku bilang bahwa orang tua aku sangat supportive dan baik sehingga kalaupun Kamu nggak mau. aku nggak mau punya anak one day, mereka nggak akan Mereka akan apa-apa. respect. Iya. Like I don't know right now if you ask me right this minute, hell no. Berarti No. belum. Ya no lah, orang Jadi punya statement pacar juga adalah, belum. iya, statement adalah belum sekarang. Gitu. Iya. Iya, iya. Oke. Kalaupun Clear. mau anak Kalaupun. one day karena belum kepikiran. Iya, oke. Gitu. Karena belum kepikiran. Mungkin bukan punya nggak tidak kedengeran. mau. Oke. Iya. Lanjut question. Oke. Apakah, ceng-ceng, video Apa terakhir yang ceritain, Cinta Laura Canda? tonton di YouTube? Lupa. Tunggu. Aku jarang. Jarang ke YouTube? Iya. Iya, me too. Me too actually. Aku Punya jarang waktu buka emang kapan? YouTube. Terakhir aku buka iklan sendiri. Okay, Iklan e-commerce maybe terbaru aku. My question, what was the last movie atau series you watch on streaming service OTT? I'm surprised you're not asking me something else. Oh ya udah. Yo. Who was What the is- last person you kissed? Oh boleh, Dia boleh, yang boleh. Mau ngasih ditanya, tahu. mau ditanya itu. Enggak, hanya isi-isi aja. Who was the last person I kissed? Siapa? Person ya. Kalau last thing I kissed sih my cats, Oke, kucing-kucingku. Person dong. Ya itu seseorang yang mungkin ada di Jakarta, tapi mungkin tidak. Gila, kita digantungin gini sama dia. Coba ya, ntar kita Wah. ini. Wah, By the way, before we close, sebenarnya tadi yang kita belum tanya,
if teman setia atau penonton pengen ikutan your act of love, Yep. how do Yeah. they get information? Gimana caranya pengen ikutan? Thank you so much for asking that question. Tentunya sekarang gerakan ini lagi kita develop ya, karena aku bilang kemarin kita lagi ngelakuin field research untuk daerah mana di Indonesia yang kita mau kunjungi. Tapi untuk teman-teman TS Talks yang mau ikut Act of Love, kalian semua kan pasti mempunyai social media ya. Jadi gunakanlah social media kalian dengan baik. Kalau misalnya kalian punya quote yang kalian suka, atau mungkin ada postingan berguna yang menurut kalian bisa membantu orang lain dan kalian post di IG story atau IG feed kalian, jangan lupa untuk pakai hashtag Act of Love gitu. Pakai hashtag itu karena mimpi aku adalah kalau di dunia digital, Act of Love lama-kelamaan akan menjadi sebuah hashtag di mana orang tahu jika mereka membutuhkan sesuatu untuk lift their spirits atau ya bangun dari kesedihan atau trauma yang mereka alami, mereka tinggal menggunakan social media dengan baik, hashtag Act of Love, dan di sana bisa menemukan banyak posting-posting yang bisa membuat mereka lebih semangat. Jadi sebenarnya very simple ya. You For don't have to now. do any big gestures. No. Yet it can start small. You can Yeah, start small with your start small. Tapi other than that, ikutin aja terus social media aku karena akan ada lebih banyak informasi seiring berjalannya waktu. But for now, start with a very simple act of love through your social media. Yes. Woo! Yeah. Go Cinta! Ampun. Thank you for stopping by Thank you for and having sharing me. all your love and ini apa ya? Dan dia- cerita celana bolongnya, ya. Gue sekarang tahu celana dalamnya Cinta Iya. Laura kapan dibelinya. Baru loh sekarang, makanya jadi attracting more ini ya, karena udah baru. Iya. More positive Confident vibes. energy. Tercover tapi terbuka gitu. Iya, benar. Well, thank you. Jangan lupa nonton acara-acara Tias Media yang lain. Yes. Dan thank you Nirina. Thank you, Again, man. nemenin. Marianne, say Marianne. the right way. Yes. Right, I love it. Marianne. I love it when you say it properly. Say it again, say it again. Thank you, Marianne. Thank you, Narita. Thank you for watching and see you guys next time. Bye.